Kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Rasulullah menganjurkan manusia untuk berzikir agar selalu mengingat asmanya. Tapi apakah Rasul mewajibkan kita untuk melakukannya bersama-sama? Apalagi bersuara keras sampai mengganggu tetangga. Wa asyiru aulakum awijharu binahu alimun bizatis. Kamu pelankan atau keraskan suaramu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia. Akan hidup dengan tujuan yang tetap, menyembah kepada Allah, menghadapkan muka kepada kiblat, sampai bercerai nyawa dengan badan, bertali dengan Ka'bah. Membersihkan Sumatera Tawali dari unsur-unsur komunis. Sosok Hasan merupakan tokoh yang mungkin jarang kita dengar. Namun jasa beliau di dalam perkembangan keagamaan di Indonesia sangatlah besar. Bahkan nama beliau bisa disejajarkan dengan tokoh seperti Ahmad Dahlan maupun Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau mungkin jarang disebut karena secara DNA, genetiknya beliau memang bukan pribumi, dalam arti kata bukan putra asli Indonesia. Karena memang beliau darahnya mengalir dari daerah Hindustan, di mana ayah beliau dan ibu merupakan orang asli India. Hasan bernama kecil itu sebenarnya Hasan, merupakan putra dari seorang pedagang, saudagar, termasuk juga wartawan dan seorang ulama asal negeri Tamil, India, yaitu Ahmad Sina Fapur Maricar. Dan ibu beliau juga merupakan turunan dari Madras, yaitu Musnah, yang beliau itu lahir itu sebenarnya di Singapura. Namun kenapa kemudian dianggap sebagai salah satu tokoh ulama Indonesia? Karena beliau dilahirkan dari rahim Musnah ini, ibu Musnah ini yang merupakan keturunan India yang kelahiran daerah Surabaya. Jadi kelahiran Singapura yang kemudian dikenal dengan nama Hasan Bandung juga disebut atau Hasan Bangil, karena memang nanti kita akan mengetahui kenapa beliau disebut seperti itu. Beliau dilahirkan pada tahun 1887 di daerah atau di wilayah Melayu yang waktu itu Singapura masih merupakan daerah dari Malaysia, tanah Melayu, di mana beliau sejak kecil itu belajar dari ulama-ulama kelahiran Melayu, ada juga yang dari daerah Hindustan seperti Syekh Al-Malabar, kemudian juga Ibrahim Al-Hindi yang merupakan ulama-ulama besar waktu itu di daerah Singapura. Nah, beliau belajar mengaji keagamaan juga Islam ya, dalam arti kata bahasa Arab dan juga untuk ilmu agama, nahwu saraf juga, sampai kemudian beliau berusia lebih kurang 23 tahun. Nah, beliau waktu itu menikah dengan Maryam ya, seorang Melayu yang dikaruniai 7 orang anak menurut sejarah. Nah, yang akan kita lihat adalah bagaimana kemudian beliau berkiprah di dalam perkembangan keagamaan di Indonesia. Jadi ceritanya setelah beliau besar sampai umur 23 tahun di daerah Singapura, maka beliau kemudian kembali ke kampung, tanda kutip ya, kampung ibu beliau di daerah Surabaya. Di dalam hal untuk meneruskan perdagangan sebenarnya. Perdagangan yang telah dirintis oleh keluarga besar beliau. Nah, usaha tenun, usaha tekstil yang dirintis di daerah Surabaya kemudian mengalami penurunan, maka beliau kemudian diminta untuk datang ke Bandung untuk membantu paman beliau, Ahmad Latif ya, yang ada di daerah Bandung. Nah, ketika beliau di Bandung inilah pada tahun 1920-an itu, beliau kemudian tinggal di rumah ya, di rumah Muhammad Yunus yang merupakan salah seorang pendiri Persis atau Persatuan Islam. Nah, ketika beliau tinggal dengan ulama Muhammad Yunus ini ya, maka beliau kemudian bergabung dengan Persis ya, bergabung dengan Persis
sehingga beliau kemudian mengajar di situ, termasuk saat itu sejaman dengan Muhammad Nasir ya, Muhammad Nasir yang juga merupakan guru di pesantren Persis tersebut. Namun kemudian karena pada dasarnya Hasan ini ya, Ahmad Hasan, jadi kenapa kemudian beliau disebut Ahmad Hasan walaupun nama kecilnya itu adalah Hasan, karena waktu itu di Singapura sering dinisbatkan dengan nama ayah ya, nama ayahnya beliau itu Ahmad, maka karena disebut di awal maka disebutlah Ahmad Hasan. Namun karena kemudian terbawa sampai besar sehingga beliau terkenal dengan nama Hasan atau Ahmad Hasan. Nah, karena beliau kemudian mulai berkiprahnya itu di dunia Islam itu adalah di daerah Bandung, maka kita juga mengenal dengan nama Hasan Bandung. Kemudian ketika nanti beliau juga pindah ke Bangil juga kita mengenal dengan nama Hasan Bangil. Nah, selama beliau di Persis Bandung ya, di daerah Bandung, maka beliau kemudian banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama yang sangat tegas ya, yang selalu mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga beliau dianggap sebagai salah seorang ulama yang kemudian sangat reformis dalam arti kata pikiran terbuka, dan dikatakan juga dalam tanda kutip cukup radikal karena saat itu sering juga agak berbeda dengan khasanah Islam tradisional ya, yang saat itu juga berkembang di Nusantara. Nah, Hasan ini kemudian karena sangat piawai ya, sangat menguasai ilmu secara bahasa Arab juga, banyak membaca juga, kemudian keilmuannya juga sangat kuat ya dalam hal penguasaan ilmu-ilmu fikih maupun akidah ya, yang berujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka beliau merupakan tokoh atau orang ulama yang sangat piawai ya dalam hal membantah satu isu yang berkembang saat itu. Misalnya kita sebut saja bagaimana beliau itu mengajak debat salah seorang tokoh Ahmadiyah ya, tokoh Ahmadiyah yang waktu itu mengatakan bahwasanya Ahmadiyah ini adalah agama ya yang juga benar ya, padahal kita tahu Ahmadiyah itu sebenarnya adalah aliran sesat. Namun Hasan waktu itu tidak kemudian berdiam diri, tapi kemudian mengajak tokoh si Ahmadiyah ini ya, yang bernama Abu Bakar ini, yang waktu itu dikumpulkanlah di satu tempat, disaksikan banyak orang. Kemudian waktu itu saya ceritakan bagaimana Hasan itu menyampaikan sebuah hadis yang beliau itu mengutip hadis dari golongan Ahmadiyah ini. Nah, waktu itu tentang bagaimana dibangkitkannya Rasulullah gitu ya, yang kemudian hadisnya kira-kira seperti itu. Yang waktu itu dibantahlah sama orang Ahmadiyah bahwasanya hadis itu tidak benar karena tidak ada sebenarnya lafal hadis yang mengatakan adanya tidak diterimanya ya ketika bumi waktu itu tidak mau menerima jasad Rasulullah. Nah, tapi kemudian Hasan berdiam diri sebentar, dan kemudian orang-orang Ahmadiyah merasa mereka sudah menang gitu ya, sudah merasa menang karena Hasan memang kemudian tidak bisa menyangkal argumen yang disampaikan oleh Ahmadiyah tersebut. Namun kemudian Hasan mengatakan bahwasanya hadis yang beliau kutip itu adalah hadis yang berasal dari orang Ahmadiyah itu sendiri. Kemudian beliau bacakan dan kemudian disampaikan siapa yang merawikannya. Maka orang Ahmadiyah kemudian terdiam, dan sekaligus itu menunjukkan bagaimana sesatnya atau tidak benarnya apa yang diyakini oleh Ahmadiyah. Itu salah satu contoh bagaimana Hasan itu merupakan singa podium yang sangat piawai dalam berretorika menyampaikan pendapatnya. Hasan juga pernah mengajarkan kepada Muhammad Nasir. Jadi meskipun beliau dengan Muhammad Nasir itu sama-sama mengajar di Persis, namun karena keilmuannya yang cukup tinggi, maka Muhammad Nasir pun tidak segan-segan untuk menuntut ilmu dari beliau. Nah, satu yang kemudian diingat ya oleh Muhammad Nasir, bagaimana kemudian Hasan ini mengajarkan Muhammad Nasir untuk mendebat ya, membalas tulisan salah seorang Protestan waktu itu yang menghina Rasulullah SAW. Nah, kemudian Hasan mengatakan ini bukunya, sumber bukunya, ini rujukan yang bisa dipakai untuk membantah penghinaan tersebut, ya, membalas penghinaan tersebut. Namun Muhammad Nasir diminta sendiri untuk kemudian menulis
bantahan tersebut, hinaan tersebut. Sehingga kemudian bantahan Muhammad Nasir itu bisa mengalahkan penghinaan yang dilakukan oleh orang Protestan tersebut. Jadi Hasan ini memang sangat terkenal dengan kepiawaian beliau dalam membantah isu-isu yang bertentangan dengan ajaran Islam yang semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, tokoh reformis ini itu juga menjadi guru ya dari Insinyur Soekarno. Nah, jadi ceritanya ketika di Bandung waktu itu Hasan ini menerbitkan tulisan-tulisan. Jadi selain beliau itu beretorikanya bagus gitu ya, piawai dalam menyampaikan pendapat, Hasan itu juga kemudian sangat piawai dalam mengeluarkan ide dalam bentuk tulisan. Nah, ketika beliau waktu itu ingin mencetak tulisan beliau ke sebuah percetakan, di sanalah beliau bertemu dengan Insinyur Soekarno yang saat itu juga dengan Partai Nasionalnya juga lagi gencar-gencarnya ya, mengeluarkan pemikiran-pemikirannya. Nah, saat diskusi di percetakan itulah yang kemudian membuat Soekarno itu tertarik untuk kemudian belajar lebih banyak kepada Hasan. Nah, dalam buku Soekarno di bawah bendera revolusi itu sampai ada lebih kurang 20 halaman ya, 20 halaman yang merupakan surat menyurat ya, surat menyurat dari Insinyur Soekarno kepada Hasan yang intinya sebenarnya bagaimana Soekarno menanyakan tentang keislaman, tentang agama Islam. Nah, meskipun demikian, meskipun dalam pergaulan dalam sosial ini merupakan teman ya, merupakan hubungannya adalah guru murid, namun Hasan itu sendiri juga tidak segan-segan untuk kemudian membantah pemikiran Soekarno. Nah, waktu itu pemikiran Soekarno bagaimana Soekarno mengagungkan sekularisme yang terjadi waktu itu di Turki ya, di negara Turki dengan Mustafa Kemal Atatürk. Bagaimana kemudian Soekarno mengagungkan perlunya pemisahan antara agama dengan politik pemerintahan. Nah, kemudian Hasan kemudian menyampaikan bahwasanya apa yang terjadi di Turki itu tidak bisa dijadikan rujukan karena memang Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan pemerintahan dalam kehidupan. Jadi Islam merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang mengikat, yang kemudian ketika dalam pemerintahan pun harusnya juga merujuk kepada agama. Jadi tidak bisa dipisahkan ya, kehidupan beragama dengan kehidupan berpolitik. Jadi dialog Islam dan kebangsaan ini sangat terkenal ya di dalam perkembangan sejarah kebangsaan ini. Namun Insinyur Soekarno juga sangat menyegani ya, sangat mengagumi juga dari Hasan ini, sehingga seperti yang saya sampaikan di dalam buku Bendera Revolusi itu sendiri sampai 20 halaman beliau Insinyur Soekarno itu memasukkan korespondensi surat menyurat beliau dengan Hasan. Nah, di situ kita bisa membaca bagaimana Hasan menyampaikan ide-ide tentang keagamaan. Nah, Hasan kemudian pindah lebih kurang tahun 1941 ke daerah Bangil di Surabaya, dekat Surabaya, yang kemudian beliau mendirikan pesantren. Nah, ketika beliau pindah dari Bandung ke Bangil itu, maka beberapa murid beliau yang ada di Persis Bandung itu ikut membantu untuk membesarkan, mendirikan pesantren itu tersebut. Nah, dari daerah Bangil inilah kemudian juga kita kemudian mengenal nama Hasan Bangil. Nah, beliau itu juga ya, karena di Bangil pun Hasan ini sangat terkenal untuk kemudian menyampaikan pendapat-pendapat maupun pemikiran-pemikiran beliau. Nah, Hasan ini kemudian menurut ahli sejarah itu juga memberikan beberapa hal ya yang bisa kita teladani, itu berkaitan dengan ungkapan beliau. Ada 3 ungkapan yang kemudian menurut para ahli sejarah ini satu bentuk bagaimana ketegasan dan kepakaran beliau dalam memandang persoalan keislaman. Pertama, beliau mengatakan bahwanya kehidupan seorang muslim itu tidak bisa dipisahkan dengan hukum Islam. Jadi ketika seorang itu sudah menyatakan seorang muslim, maka apapun dalam kehidupannya itu haruslah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini satu bentuk ketegasan, sehingga persoalan-persoalan bid'ah, ya, khurafat dan segala macam itu jika kemudian bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka
Hasan ini sangat tegas ya untuk kemudian mengembalikannya bagaimana sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua itu beliau kemudian mengatakan bahwasanya seorang guru atau ulama itu atau kiai ya itu tetaplah seorang guru bagi murid atau masyarakat yang bisa jadi salah, yang bisa jadi kemudian tidak diikuti oleh muridnya. Dalam arti kata ini beliau kemudian mengatakan janganlah seseorang itu sampai kemudian mengagungkan ketokohan salah seorang ulama sehingga kemudian menafikan pemikiran yang harusnya itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, kemudian Hasan juga berkaitan dengan persoalan pendidikan ya, bagaimana kemudian beliau mengatakan adab seorang murid kepada gurunya yang harusnya itu memang kemudian muridlah yang kemudian mencari ilmu kepada sang murid. Jadi itu kira-kira ya tiga poin yang dicatat oleh para ahli sejarah yang menunjukkan bagaimana keluasan pikiran dari Hasan ini. Nah, Hasan ini kemudian banyak menghasilkan karya. Salah satunya itu adalah tafsir Al-Furqan yang dikatakan merupakan salah satu tafsir pertama ya menurut sejarah itu menurut para ahli itu merupakan tafsir lengkap pertama ya yang ada di Indonesia sebelum tafsir Al-Azhar tentunya yang kemudian itu diterbitkan lebih kurang tahun 1950-an. Jadi itu salah satu karya fenomenal beliau yang juga kita juga bisa mengenal karya beliau itu yang mungkin kita bisa temui juga sekarang di banyak toko buku mungkin ya soal jawab persoalan Islam itu sampai 4 jilid. Buku-buku lainnya juga banyak ya, buku-buku yang berhubungan dengan fikih, berhubungan dengan masalah-masalah keislaman lainnya. Termasuk juga terkait tadi tentang pemikiran beliau terhadap persoalan kebangsaan. Hasan ini kemudian pada tanggal 10 November tahun 1958 kemudian meninggal di daerah Bangil pada usia lebih kurang 71 tahun yang kemudian ini beliau dimakamkan di daerah tersebut, daerah Bangil, Surabaya. Nah, Hasan ini sangat unik ya. Katakan unik itu karena memang beliau itu sebenarnya bukan merupakan putra Indonesia, tapi kita tidak bisa melepaskan jasa beliau terhadap perkembangan keagamaan Indonesia. Malah ada kemudian seorang pakar keagamaan yang kemudian mengatakan di Indonesia itu untuk urusan reformis Islam yang lebih terbuka yang kemudian juga berhubungan dengan pengembalian segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu secara tegas itu ada 3 kata beliau. Itu adalah M. Sarkati yang ada di Al-Irsyad ya, kemudian juga Ahmad Dahlan yang Muhammadiyah dan yang ketiga itu adalah Ahmad Hasan yang Persis ya. Itu yang kemudian dikatakan membawa ide-ide yang dalam tanda kutip mungkin dikatakan Wahabi ya. Sehingga ketika beliau dengan Soekarno pun kemudian Soekarno sampai kemudian mengatakan Hasan ini adalah tokoh Wahabi. Tapi Wahabi yang dalam arti kata tentu saja sesuatu yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang jelas rujukan ilmunya, yang jelas patokan hujahnya untuk berdasarkan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW. Hasan bukan saja berdebat dengan tokoh-tokoh seperti Protestan, Ahmadiyah ya. Tapi Hasan juga kemudian sering juga mengadu pemikiran dengan tokoh dari Nahdlatul Ulama dan juga kemudian tokoh seperti Haji Omar Said Cokroaminoto. Dalam perdebatan-perdebatan yang ada itu sekali lagi Hasan ini menunjukkan ya, hanya ingin menunjukkan bukan berbangga dengan keilmuan beliau ya untuk menyatakan menang lebih unggul daripada lawan debatnya, tapi sekali lagi itu untuk meluruskan dalam pemikiran beliau apa yang berbeda berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang ada waktu itu seperti di Nahdlatul Ulama maupun dari pemikiran Hos Cokroaminoto. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan bagaimana Hasan dengan Senyum Soekarno. Di dalam buku yang yang dikumpulkan dalam bab surat-surat dari Endeh ya, surat-surat Islam dari Endeh ini, sekali lagi Hasan itu menunjukkan bagaimana apa yang disampaikan berkaitan dengan keagamaan itu kepada Insinyur Soekarno adalah sesuatu yang tegas, yang jelas, yang hukumnya jelas ya. Bagaimana kemudian beliau mengatakan
beragama itu adalah beragama yang benar, bagaimana seseorang itu mesti memahami hukum-hukum Islam. Jadi apa yang disampaikan di dalam debat maupun dalam surat menyurat itu adalah dalam arti kata bagaimana Hasan ingin menunjukkan adanya sumber-sumber yang harusnya itu yang dipedomani terlebih dahulu sebelum kemudian adanya istihad ya, pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang bisa jadi salah. Nah, Hasan ini kenapa sampai kemudian sangat piawai seperti berdebat maupun keagamaan itu karena memang ayah beliau itu merupakan seorang ulama juga yang gelarnya waktu itu di daerah India itu dengan gelar pandit. Jadi nama Pandit Ahmad Sinavapu Maricar ini merupakan seorang tokoh agama di daerah Hindustan. Nah, guru-guru beliau yang juga banyak itu sangat mewarnai ya bagaimana kehidupan pendidikan dari Hasan ini yang sampai kemudian menghasilkan pemikiran yang sangat jeli ya, yang sangat terbuka sehingga Ridwan Saidi sendiri yang tokoh budayawan yang saat ini ada juga sampai kemudian mengatakan perlunya kita melakukan upaya kembali untuk debat ya. Jadi mungkin kita mengenal seperti Ahmad Didat, kemudian kita juga mengenal yang namanya Zakir Naik. Nah, maka sebenarnya kita juga memiliki tokoh seperti Hasan yang mengajak debat ya, beradu argumen secara terbuka untuk kemudian dari sana kemudian kita bisa menilai ya pemikiran siapa yang salah, pemikiran siapa yang benar. Jadi tradisi ilmiah, tradisi keilmuan ini sangat kental untuk Persis ya, sehingga Persis itu diidentikan dengan Hasan dan Hasan juga diidentikan dengan Persis. Meskipun kemudian kita mengetahui sebenarnya Hasan ini awalnya merupakan guru ya, bukan pendiri. Namun ketika ke pesantren Bangil ya, pesantren Persis di Bangil, memang kemudian beliau yang mendirikan pesantren ini. Meskipun Hasan ini kemudian telah meninggalkan kita di Indonesia, tentunya apa yang pesantren Bangil sendiri tentu saja masih ada, tapi apa yang diwariskan beliau dalam hal bagaimana untuk tidak menerima ya, seperti kemudian adanya penghinaan, penghujatan kepada para ulama, itu merupakan satu hal yang menurut Hasan sendiri harus dibela, dalam arti kata harus ditunjukkan kepada orang-orang itu bahwasanya apa yang mereka sangkakan itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena dengan berdiam diri menurut Hasan itu akan cenderung membuat apa yang disampaikan itu menjadi meluas dan benar, tapi ketika itu dikonfrontasi, kemudian dibalas dengan satu argumen yang jelas, tegas dan merujuk kepada sumber-sumber yang jelas ya, Al-Quran, Sunnah dan valid, maka itu akan mematikan pemikiran-pemikiran yang salah tadi. Nah, Hasan sendiri kemudian sampai sekarang itu tentu saja tidak bisa dilepaskan namanya dari perkembangan keagamaan Islam ya, agama Islam di Indonesia, meskipun kemudian kita sering juga menganggap bahwasanya Hasan ini bukan merupakan tokoh ulama ya, ulama di Indonesia. Kenapa? Karena memang DNA beliau sendiri yang aslinya itu sebenarnya dari India. Tapi dalam beberapa buku ya, buku 99 tokoh ulama Nusantara, maka diakui bahwasanya Hasan merupakan ulama milik Indonesia. Satu hal yang kemudian mungkin membuat Hasan ini agak kurang tersebut namanya karena memang dari perkembangan keorganisasian mungkin Persis itu tidak seperti NU dan Muhammadiyah yang begitu menjamur. Namun Hasan ini sendiri kemudian diakui apa yang beliau sampaikan itu sangat terasa ya bagi pemikiran-pemikiran reformis keislaman yang ini berbeda seperti yang dilakukan di NU maupun organisasi lain. Nah, paham kebangsaan Hasan itu juga sangat diikuti ya oleh banyak tokoh seperti tadi kita sampaikan, seperti murid-murid beliau ya, Muhammad Nasir dan segala macam, yang secara tegas itu merujuk bagaimana negara itu memang tidak bisa dilepaskan dari keagamaan, bahwasanya ide sekularisasi, pemisahan antara agama dan pemerintahan itu adalah sesuatu yang salah, yang tidak benar ya, yang tidak benar seperti yang disampaikan beliau ketika berkorespondensi dengan Insinyur Soekarno yang ada di
penjara waktu itu di Sukamiskin, Bandung. Nah, Hasan itu sendiri kemudian menjadi fenomenal juga ya, menjadi satu tokoh yang sangat diakui pemikiran beliau itu. Salah satunya juga agar umat muslim itu kemudian juga tidak bisa melepaskan diri dengan adanya qada dan qadar tadi. Jadi selain 3 hal yang tadi saya sampaikan, bagaimana seorang muslim harus mengikatkan diri atau mengikuti hukum Islam, kemudian bagaimana peran atau seorang kiai atau ulama tadi yang memang hanya bisa sebagai guru yang bisa jadi kemudian salah, dan juga kemudian bagaimana keislaman untuk yang benar, maka salah satu hal lagi yang disampaikan oleh Hasan adalah bagaimana seorang muslim itu harus mengikuti atau sabar dan paham juga dengan ketentuan qada dan qadar tadi. Kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Rasulullah menganjurkan manusia untuk berzikir agar selalu mengingat asmanya. Tapi apakah Rasul mewajibkan kita untuk melakukannya bersama-sama? Apalagi bersuara keras sampai mengganggu tetangga. Wa asyiru qaulakum awjharu innahu alimun bizatis. Kamu pelankan atau keraskan suaramu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia. Akan hidup dengan tujuan yang tetap, menyembah kepada Allah, menghadapkan muka kepada kiblat, sampai bercerai nyawa dengan badan, bertali dengan Ka'bah. Membersihkan Sumatera Tawali dari unsur-unsur komunis.